Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Zakaria Sidik. Aduh, sakit telingaku. Pernah nggak teman-teman lihat di YouTube gitu penggunaan soil block gitu untuk pembibitan tanaman? Biasanya kalau di sini bos aku soil block untuk sawi putih di musim dingin. Itu bikinnya pakai soil block untuk tempat penyemaiannya, nggak kayak yang seperti biasanya yang di apa namanya pot-pot kecil itu tore. Nah, kalau sawi putih pakai soil block. Yuk kita lihat bareng-bareng. Ini dia sawi putihnya. Jadi ini dia soil blocknya yang kita gunakan untuk penyemaian sawi putih. Ini beberapa soil block yang nggak ketanam ya. Memang sengaja sih bos aku nggak tanam. Nggak tahu kenapa, mungkin karena naruhnya terlalu pinggir. Nah, kalau yang sudah ditanam bibit sawi putih jadi seperti ini guys. Ini wadahnya, ini nih kayak wadah cetakan kue guys. Aku tengok kayak cetakan kue. Kalau tengok teman-teman tengok kayak cetakan kue ya. Nah, ini ada berapa tempat ya? 1 2 3 4 5 6 7 7 kesininya, 7 kesananya, 1 2 3 4 5 6 7 7 juga guys, 7 kali 7 ya. Jadi dalam satu ini nih ada sekitar segitulah pokoknya kan. Nah, itu tanahnya pakai tanah biasa guys, pakai tanah. Di sini yang digunakan itu tanah hitam sama tanah sedikit merah. Jadi perbandingannya yang tanah hitamnya itu 2, terus tanah yang sedikit merah itu 1 gerobak ya. Ukurannya pakai gerobak. 2 gerobak yang hitam, 1 gerobak yang agak merah. Terus taruh di satu wadah gitu kayak bak besar, bak kotak besar, terus dikasih air, dijadikan bubur. Habis itu baru dimasukkan ke sini, dimasukkan ke cetakannya ini. Jadilah dia soil block versi pertanian Jepang. Versi bos aku ya. Kalau di Indonesia soil blocknya biasanya dicetak pakai apa ya, kayak tempat kompres kayak gitu ada juga. Kita lihat tanahnya ya guys ya, untuk soil blocknya, block soil gimana sih nyebutnya, pokoknya itulah ya, di sebelah sana. Kita ke sana. Nah, ini dia guys, tanah merah yang aku bilang ya. Ini tanahnya cenderung lebih merah, warnanya merah. Kalau di Indonesia ini kayak tanah, jenis tanah PMK ya, apa PMK itu ya, kepanjangan dari PMK itu ya, aku lupa. Pokoknya belakangnya merah kuning, PMK, P nya tuh aku lupa. Nah, ini warnanya agak merah kayak gini, tapi gembur ya, dibikin gembur, diayak kayak gitu guys. Nah, ini kalau untuk bikin soil blocknya untuk sawi putih itu, yang merahnya ini nih cukup 1 gerobak aja, yang hitamnya yang 2 gerobak guys. Ini beli guys, terus yang hitamnya di sana. Nah, tanah hitamnya ini guys, baknya bak ini, bak kotak ini guys, tuh tanah hitamnya. Nah, ini hasil persemaian menggunakan soil blocknya. Kalau musim dingin memang pakai soil block lebih apa ya, lebih bagus ya, karena pada saat pemindahan supaya akarnya nggak mudah hancur. Belepotan lidahku. Nanti kan kalau pas pindah tuh tanahnya biar kering kayak gini, jadi ini mudah dilepas ya kayak gini. Nah, ini setiap bos beda-beda sih guys, di Jepang tuh punya caranya masing-masing. Nah, ini sebanyak ini nih sawi putihnya nih yang mau kita tanam. Kita udah nanam 2 kali, dan ini yang bakalan nanam yang ketiga kalinya ladangnya. Dan ribetnya di Jepang itu kalau musim dingin untuk nyemai tanaman itu ya, nyemai bibit, harus pakai kayak gini nih guys. Ini untuk pengatur suhu tanah ya, bukan suhu tanah sih, suhu bagian bawah ini. Jadi di bawah tanahnya sini itu tuh ada air panas yang mengalir guys, supaya bibitnya ini bisa hidup. Kalau nggak ada air panasnya yang mengalir di bawah tanahnya, ini nggak bisa hidup. Dan kalau malam ditutup pakai itu biniru dan mato ya, supaya hangat. Kalau misalnya nggak ada penghangatnya, nggak bakalan hidup dia.
Jadi ini ditancapkan ke sini. Nanti kalau misalnya tanahnya ini nih tiba-tiba mulai mendingin, dia mesinnya otomatis hidup, terus air panasnya ngalir di sini guys. Nah di bawah sini nih, ini di bawah tanah sini nih, ini di bawahnya plastik sih. Nah itu tuh ada selang-selang pipa-pipa yang memanjang ke sana, itu tuh air panas yang mengalir. Kerannya di sini guys, kerannya mana? Nah itu kerannya, di sebelah sini juga ada, ini kerannya. Aduh, dipaku. Nah ini, itu keran air panasnya. Kalau yang ini kubis, ini bibit kubis, bukan sawi ya. Kalau kubis masih pakai pot kayak gini ya, pakai tore-tore kayak gini. Tapi sama aja konsepnya, supaya dia tetap tumbuh bagus. Bawahnya ini, di bawahnya sini nih hangat, dikasih penghangat, air panas mengalir kayak gitu guys, biar akarnya bisa keluar kayak gitu. Yang di sebelah sana itu selada. Ketika dia masih benar-benar kecil, supaya bisa berkecambah, dia ditaruh di sini atau di sini dulu guys. Setelah dia udah berkecambah, udah mecah kayak gini ya, udah ngelilir bibitnya, nanti dipindahin ke daerah sana supaya akarnya nggak menempel di sini lagi gitu guys. Kayak gini. Ini pembibitannya di dalam hose karena di luar dingin banget ya. Dan mesin pemanasnya ini guys. Nah itu untuk bahan bakarnya pakai minyak tanah. Itu mesin air pemanasnya. Jadi ribet di Jepang itu ya. Enakan di Indonesia kalau mau nyemai. Tuh. Ini mesin pemanasnya otomatis. Kalau tanahnya yang di sini dingin, dia langsung akan hidup otomatis. Dead gitu, air panasnya langsung ngalir. Ini guys. Kita tengok di sebelah sini ya. Ini sawi putih. Nah ini soil blocknya yang belum ketanam, belum ketanam, sengaja nggak ketanam. Mungkin memang bibitnya cuma segini aja yang mau ditanam kali ini. Nah ini salah satu contoh yang baru digelar. Oh posisi baru digelar nih, baru disusun ke sini ya. Tapi ini nggak pakai soil block, ini tanahnya pakai tanah beli. Teman-teman tengok, nah itu, ini kecil banget ya, yang baru berkecambah ya kan. Ditaruh di sini yang baru berkecambah, ini kayaknya selada deh. Ini kayaknya selada. Teman-teman bisa lihat ya, itu kecil banget dan ini baru pecah. Nih baru pecah. Yang baru pecah digelar di sini. Sudah seperti yang saya bilang tadi ya, supaya kan di sini kan hangat, supaya akarnya dapat bagian bawahnya itu, dasarnya itu hangat, akarnya ngejar ke bawah gitu. Mau berkembang, perkembangan akarnya bagus kalau hangat. Nanti setelah itu dipindah ke sebelah sana. Ini ya, ini yang udah mecah. Ini juga udah mecah sih. Nih, bibit-bibitnya nih. Ini selada-seladaan. Coba kita ke arah sana ya, yang udah gede ya. Itu ada selada hijau, ada selada merah, ada retas. Head crop, kita ke sana ya. Yang pakai soil block yang itu. Yang pakai soil block khusus yang sawi putih. Kita ke sini. Kita tengok. Aduh. Retasnya nih. Kalau ini retasnya nih guys. Ini kemarin tuh sebenarnya ini dari sebelah sana. Dari sebelah situ ditransfer ke sini karena udah besar kan. Nah, itu dibuka karena dia ini butuh suhu yang sedikit hangat, sedikit dingin kayak gitu. Kalau selada tuh ya lebih bagusnya. Kayaknya itu dibuka. Kalau yang sebelah sana kan ditutup karena memang pinggirnya ditutup rapat karena memang butuh suhu cenderung lebih hangat ya untuk perkecambahannya. Kalau udah tumbuh kayak gini, supaya pertumbuhannya bagus disesuaikan kayak gitu guys. Nah, ini seladanya, bibit selada crop, head crop ini. Kalau ini head crop, kita ke sana yang selada merah. Ini selada merahnya. Jadi bos aku banyak nanamnya ya, ada green boru, ada
kubis, ada selada merah, selada hijau, selada crop, banyak banget. Ini selada merah ini. Nah ini seger-seger. Terus ke sini ini green karu. Karu itu tuh selada keriting hijau ya. Ini. Kalau membedakan antara retas dengan green karu dengan retas bulat, itu biasanya bisa kelihatan dari daunnya nih. Kalau daunnya yang head lettuce, apa namanya, retas bunder, head crop itu ya, biasanya daunnya cenderung kayak gini nih guys, apa namanya, enggak mengeriting dari sejak dini, dari kecil itu tuh agak memanjang kayak gitu guys. Nih bisa kelihatan ya nih. Kalau yang apa namanya, keriting hijau, dia biasanya cenderung lebih lebar, daunnya cenderung lebih lebar, terus pinggirnya cenderung lebih cepat mengeriting loh, walaupun masih kecil. Dan di sini ini adalah bibit yang baru dimasukkan ya. Jadi sebelum disebar ke sana kayak gitu, sebelum disebar kayak gitu sama yang kayak di sana tadi, setelah tanemaki ya, pembibitan, apa ya, pekerjaan memasukkan biji itu diperam dulu guys, gini, diperam karena ini dingin kan, dingin, ini diperam pakai matonya ini, dalamnya berlapis-lapis ini. Nah itu di dalam situ dia, jangan diganggu nanti dimarah. Diperam selama, kalau musim dingin kayak gini 2 hari. Kalau di luar musim dingin itu biasanya dalam 1 hari 1 malam, atau 1 hari 1 malam udah bisa digelar. Tapi kalau misalnya musim dingin diperam kayak gininya ini supaya dia pecah gitu, cepat pecah, itu 2 harian baru bisa pecah. Cuma hakusai ya, sawi putih yang pakai apa, soil block soil ya. Kalau musim dingin harus pakai screen house kayak gini. Kalau nggak pakai screen house nggak bisa tumbuh. Nah jadi kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman mau bikin soil block untuk pembibitan, di Indonesia kayaknya soil block ini bagus banget susah juga, bagus banget untuk pembibitan kayak misalnya pare, terus apa namanya, mau nanam timun yang pakai cara disemai dulu bisa, terus mungkin semangka, terus apa lagi ya, kalau kayak sawi-sawian kayak gini boleh juga, tapi bikin soil block yang kecil-kecil gitu kan, bikin cetakan yang kecil-kecil, pakai triplek gitu, pembatas triplek kayaknya oke juga gitu ya, boleh dicoba. Kalau misalnya teman-teman mau bikin soil block, mungkin tanah hitamnya bisa teman-teman ganti menggunakan kotoran sapi yang udah lama itu ya, yang udah lapuk kan, itu bagus banget kandungan haranya. Terus tambahin tanah kuning atau apa namanya, topsoil ya, tanah bagian atas ya. Utamakan yang gembur, habis itu dicampur jadi satu, dijadikan kayak bubur, tapi sampai apa namanya, sampai teksturnya tuh bagus gitu ya, baru dicetak, dinampan kayak gitu, dikasih sekat gitu, mungkin pakai apa namanya, pakai triplek ya, pakai triplek yang udah dipotong-potong, diskat, baru dimasukkan biji satu-satu. Biasanya ya kalau misalnya mau nanam melon atau apa gitu bisa juga tuh, daripada beli yang beginian kan, yang pot kayak gini, tripod yang kayak gini kan lumayan mahal. Jadi kalau misalnya mau menghemat, cukup pakai cara kayak gitu, kayaknya udah bisa gitu guys. Oke, kayak gitu guys gambaran persemaian Jepang di tempat aku kerja ini. Mudah-mudahan kalau ada yang bermanfaat, ada yang mau mencoba bikin soil block untuk pembibitannya, monggo, mudah-mudahan berhasil, dan aku berharap itu bisa berhasil dan banyak manfaatnya untuk kawan-kawan. Gitu aja dulu deh untuk video kali ini mengenai pembibitan dan soil blocknya sawi putih ini. Habis ini aku mau ngelanjutin kerja bikin lahan ini untuk sawi putihnya. Tadi udah dipupuk, udah digaris, tinggal dipasang maruci sama toneru. Nah, ya kita mau kerja lagi nih, mau disambung kerja lagi guys. Oke, makasih yang udah nyimak dari awal sampai akhir, makasih juga yang udah mendukung channel YouTube kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.